Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga tetap sehat, ya, tetap semangat buat teman-teman, dan harus terus berpikir positif, ya. Oke, teman-teman, saya coba untuk melanjutkan materi minggu lalu, ya, tentang rekrutmen dan seleksi. Ini menjadi salah satu prospek kerja yang bisa dipilih teman-teman di psikologi, khususnya di psikologi industri. Jadi ini bagian dari HRD, ya, bagian dari pekerjaan HRD, Human Resource Development, bahwa rekrutmen dan seleksi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, saya kira, dalam pengembangan SDM ataupun pengelolaan SDM di perusahaan, karena disinilah tanggung jawabnya si HRD, ya, diuji, ya, dia harus bisa merekrut dan menseleksi calon-calon karyawan yang akan ditempatkan di perusahaan Anda. Oke, saya coba untuk share di materi selanjutnya. Jadi teman-teman bisa mulai bisa mulai cari informasi lowongan kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman bagi yang mau kerja di perusahaan, sekali lagi, pengen kerja di perusahaan, pengen kerja di HRD, dipahami dulu, ya, bahwa HRD itu kerjaannya macam-macam. Di satu bagian HRD itu masih terdapat beberapa bagian yang lain. Nanti ada rekrutmen seleksi, ada bagian training officer, ada bagian personalia yang ngurusi administrasi, ya, ngurusi lembur, kontrak, gaji, dan sebagainya. Kemudian nanti di bagian pengembangan organisasi yang tugasnya melakukan identifikasi perilaku-perilaku karyawan, ya. Jadi nanti misalnya teman-teman mengambil mata kuliah intervensi organisasi, akan banyak belajar tentang bagaimana mengembangkan sebuah organisasi. Nah, sekali lagi memang bagian-bagian tersebut tergantung kondisi perusahaan, teman-teman. Jadi ada satu orang HRD itu bisa merangkap semuanya, merangkap semua pekerjaan, tapi juga ada yang benar-benar Anda hanya spesifik mengerjakan satu bidang saja. Jadi besok teman-teman, kalau misalnya Anda mau memang rencana pengen jadi HRD, dipahami dulu, ya, ini HRD-nya yang mau Anda pilih HRD yang apa. Anda mau fokusnya ke rekrutmen seleksi, ke training, ke personalia, atau ke pengembangan organisasi. Atau kalau misalnya Anda masih bingung, Anda lebih tertarik yang mana, punya peminatan yang mana, ya sebaiknya mungkin ngelamar di HRD yang generalis, yang artinya semua dikerjakan dulu. Nanti Anda sambil evaluasi, sambil melihat kemampuan yang Anda miliki, Anda punya kecocokan kerja di bagian yang mana di situ, ya. Oke, ini tahapan, ya, teman-teman, tahapan dari proses rekrutmen. Jadi rekrutmen dan seleksi itu dua istilah yang berbeda, sekali lagi, tapi satu rangkaian, ya. Kalau rekrutmen itu Anda masih menarik minat, ya, masih menghimpun calon karyawannya. Kalau seleksi itu Anda sudah memilih, ya, memilih orang-orang yang tadi yang melamar di tempat Anda, dipilih yang sesuai dengan kriteria. Dan Anda punya standar di situ. Kalau kemarin saya share tentang analisis jabatan, atau yang pernah ngambil mata kuliah Anajab, analisis jabatan, ada job deskripsi, ada job spesifikasi, ya. Job deskripsi dan job spesifikasi itu digunakan sebagai standar kita untuk melakukan seleksi karyawan. Nanti teman-teman punya standar di situ, ya. Standar yang akan digunakan teman-teman itu ya seperti apa? Oh, mencari seorang resepsionis wanita, kemudian usia di bawah 25 tahun misalnya, tinggi badan minimal 165 cm, terus pintar bahasa Inggris, berpenampilan menarik, ya, punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, itu standarnya. Nanti tinggal dipilih, ya, dipilih dari orang yang lamar, dipilih yang sesuai dengan kriteria yang mana, ya. Nah, itu nanti akan diproses untuk dilakukan seleksi. Baru setelah itu ditempatkan sesuai dengan posisinya, ya, seperti itu.
Oke, nah ini kemarin yang belum saya share ya teman-teman, di mata kuliah rekrutmen seleksi kita punya satuan acara perkuliahan. Ini proses tahapan sebenarnya, ya tahapan yang kita pelajari dan kita lakukan biasanya di kegiatan rekrutmen seleksi. Jadi yang pertama kita belajar tentang bagaimana mengantar rekrutmen seleksi ya minggu lalu dan sekarang ya saya coba untuk memberikan gambaran dulu, wawasan dulu. Ini mungkin belum banyak yang yang enggak ya tentang rekrutmen seleksi ini apa sih sebenarnya. Terus yang kedua sekilas ya kita juga pernah atau mungkin sekilas kemarin sudah saya sampaikan ada analisis jabatan. Itu proses untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan yang ada di perusahaan atau di instansi. Ya, kemudian yang ketiga itu ada proses perencanaan sumber daya manusia. Jadi ketika kita mau melakukan rekrutmen, kemudian melakukan seleksi, itu tentu sebuah perusahaan sudah punya planning ya, sebuah perusahaan instansi sudah punya planning, sudah punya perencanaan terkait dengan pengelolaan SDM ya. Kemudian yang keempat kita akan bicara tentang kompetensi ya masing-masing jabatan. Ketika kita mau merekrut, kita mau menseleksi, kita juga harus paham dulu kompetensinya seperti apa. Kemudian proses dan tahapan rekrutmen apa aja yang akan dilakukan. Kemudian metodenya, nah cara untuk melakukan rekrutmen atau melakukan iklan ke calon pekerja ya. Nah, ada lihat mungkin ada yang di koran, ada yang di website, iklan di internet ya, kemudian mungkin bisa di Instagram dan sebagainya, sosial media. Sudah banyak ya sekarang kita mau cari lowongan kerja, lowongan magang lewat Instagram ya. Nanti masing-masing masing-masing metodenya itu ada plus minusnya. Nanti akan disesuaikan antara perusahaan dengan posisi jabatannya. Kemudian kita belajar tahapan seleksi, teman-teman. Ya, sesudah melakukan rekrutmen, kita melakukan seleksi. Kemudian nanti kita agendakan ya, teman-teman, setelah UTS, nanti kita ada semacam praktek, ya, praktek rekrutmen dan seleksi. Ini saya kira saya pengen belajarnya teman-teman juga menyeluruh ya, tidak hanya paham secara teori saja, tapi juga paling nggak ada prakteknya. Ini saya kira penting buat pengalaman teman-teman besok kalau mau ada kerja ya, kalau mau nyari kerja, mau nyari posisi HRD, paling tidak ada pernah merasakan praktek rekrutmen seleksi ya. Oke, itu tadi sekilas ya pengantar kedua dari yang minggu lalu. Kemudian kita bicara tentang rekrutmen karyawan dulu, teman-teman. Ya, jadi rekrutmen itu apa sih artinya? Rekrutmen ini itu serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan pegawai. Jadi, rekrutmen itu bisa dikatakan sebagai kita promosi, ya promosi lowongan kerja. Jadi kita memikat, ya kita coba menawarkan ke calon pekerja bahwa oh kita punya lowongan kerja nih, ya di posisi marketing, di posisi resepsionis, di posisi finance, ya nanti calon pelamar kalau misalnya tertarik dengan apa yang kita tawarkan, ya mereka akan melamar, ya akan memasukkan CV. Jadi ada beberapa media yang bisa dilakukan untuk proses rekrutmen. Mungkin nanti ya kita belajar di metode seperti tadi ya, ada internet, ada job fair misalnya, terus lewat koran itu ada promosi. Jadi yang kita promosikan lowongan kerja, bukan promosi produk dan sebagainya. Tapi kita nawarin orang untuk kerja di tempat kita. Nah, nanti kita lihat dulu, kita seleksi dulu, kira-kira sesuai atau enggak dengan dengan ketentuannya. Nah, oke, ini definisi yang lain ya. Rekrutmen ini dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Ya, jadi rekrutmen itu masih menghimpun, teman-teman. Kita masih
ngumpulin CV, ngumpulin surat lamaran. Jadi kalau misalnya ada kalanya teman-teman besok kalau Anda kerja di perusahaan yang terkenal, kerja di perusahaan yang multinasional, mungkin sudah banyak orang yang tahu perusahaan tersebut, ya, sehingga banyak orang memiliki ketertarikan untuk bisa kerja di perusahaan tersebut, ya, sehingga tidak heran di saat-saat tertentu, saat proses rekrutmen karyawan, itu bisa sangat banyak, teman-teman. Nah, CV mungkin, kumpulan CV surat lamaran bisa mungkin lebih dari buku ini ya, bisa sangat banyak sekali, ya, karena ada beberapa perusahaan yang memang sekarang menjadi daya tarik ya bagi calon karyawan. Ya, banyak sekali. Pertamina, kemudian ada Garuda Indonesia, Indofood misalnya, Astra, perusahaan-perusahaan otomotif yang sudah terkenal. Kemudian di bank ya, Bank Nasional, BRI, BCA dan sebagainya. Itu juga orang banyak tertarik kerja di bank. Makanya teman-teman kalau besok Anda kerja di perusahaan yang multinasional, yang dia punya cabang di banyak kota di Indonesia, itu bisa jadi nanti Anda hanya fokus di rekrutmen seleksi saja. Fokusnya di situ. Karena memang kebutuhan karyawan sangat banyak, ya, yang Anda handle nggak cuma di satu kota aja, yang Anda handle bisa berkota-kota, ya, bisa beberapa tempat. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman kerja di perusahaan yang masih kecil, masih berkembang, ya masih menengah, biasanya memang tidak banyak proses rekrutmen seleksi karyawan. Ya, jadi kebutuhan karyawan juga tidak terlalu banyak. Sehingga Anda fokus kerja di HRD tidak hanya mengerjakan bagian rekrutmen saja, tapi juga bisa bagian yang lain ya, ngurusi training, ngurusi personalia dan sebagainya. Ya. Oke, ini proses rekrutmen seleksi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman besok Anda kerja di bagian rekrutmen seleksi, itu setiap bulan, ya bisa setiap awal bulan ataupun setiap akhir bulan, teman-teman akan mendapatkan form berupa kebutuhan karyawan di bulan ini. Ya, jadi perusahaan biasanya bagian apa? Bagian pengembangan organisasi dengan manajer itu akan melakukan identifikasi kebutuhan karyawan. Jadi setiap bulan jadi gini, teman-teman, kalau perusahaannya masih kecil, perusahaan masih menengah ya, menengah atau perusahaan menengah ke bawah lah, nggak terlalu besar skopnya, itu proses lalu lintas karyawan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu kenceng ya. Tapi kalau Anda kerja di perusahaan yang sangat besar, satu perusahaan mungkin sampai 2.000, 3.000 orang, itu bisa jadi lalu lintas karyawan akan sangat kencang. Artinya yang keluar banyak, yang keluar dari pekerjaan, terus ada yang promosi, kemudian ada yang pindah posisi, kemudian mungkin ada yang pindah cabang misalnya, sehingga ada berapa pos-pos ya di bagian posisi di perusahaan tersebut tuh kosong. Itu yang harus Anda cari, teman-teman. Jadi misalnya gini, satu perusahaan ada 40 orang, ya, satu perusahaan 40 orang, ternyata di bulan ini ada 2 orang yang keluar, teman-teman. Satu posisi finance, posisi keuangan, satu posisi marketing. Berarti ada 2 orang yang keluar. Otomatis ada 2 posisi yang kosong di situ. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari HRD rekrutmen untuk mencari penggantinya. Ya, ini masih enak nih ya, masih 2 orang. Tapi kalau Anda kerja di perusahaan yang cukup besar, bisa jadi mungkin satu bulan lebih dari 10 orang yang keluar. Itu yang harus Anda cari di situ. Calon penggantinya. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah identifikasi, Anda baru publish ya, publish lowongan, ya, bikin semacam media poster, ya. Ini Anda suka desain, ya, Anda cocok nih, ya, bisa bantu untuk proses bikin semacam lowongan. Nah, sudah banyak saya kira di sosmed, ya, di website, di koran, ya. Oke, kalau sudah ya nanti tinggal menunggu lamarannya masuk. Ya, kalau promosi sudah disebar, sudah di-share informasinya, nanti kan banyak orang yang akan ngelamar. Nah, dari proses itulah nanti Anda akan memilih orang-orang yang sudah masuk ya di email misalnya, atau mereka kirim langsung lewat pos ya, baru dilakukan seleksi ya sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan.
di perusahaan ya. Jadi acuannya seleksi ini adalah job spesifikasi. Ya, nanti cek ya di video Anajab apa itu job spesifikasi. Itu standar ya. Standar ketentuan batas karyawan yang harus dipenuhi untuk bisa kerja di perusahaan tersebut. Ya, nanti ada proses kan, cek CV, psikotes, kemudian wawancara. Nah, nanti mungkin di tahapan seleksi ya, teman-teman ya. Oke, nah siapa yang melakukan rekrutmen, siapa yang melakukan seleksi. Ini sekali lagi bisa membuka wawasan teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang HRD-nya itu merangkap ya, HRD-nya generalis, jadi HRD-nya nggak fokus di rekrutmen seleksi saja, sehingga ketika sebuah perusahaan ada kebutuhan karyawan yang sangat banyak, ya, kemudian dari HRD internal sudah tidak sanggup lagi untuk menghandle kegiatannya, itu biasanya banyak perusahaan menggunakan jasa biro atau konsultan. Jadi semacam biro psikologi, ya ini mungkin ada beberapa teman-teman yang jadi asisten biro di tempat kita. Biro itu semacam mitra ya, semacam lembaga psikologi yang bertugas untuk membantu proses rekrutmen dan seleksi. Jadi tergantung bironya, tergantung konsultannya. Nanti ada biro di bidang bio, biro klinis, ya konseling dan sebagainya. Nah, beberapa perusahaan kadang meminta jasa biro untuk membantu proses rekrutmen, kemudian melakukan seleksi. Tapi kalau perusahaannya sanggup menghandle sendiri, ya perusahaannya sendiri biasanya ya. Oke, ya ini ya, rekrutmen itu menawarkan pekerjaan Anda. Jadi ya kayak jualan. Cuma jualan apa? Jualan lowongan kerja, bukan jual nasi bungkus, bukan jual es teh, bukan jual buku, tapi Anda jual tuh masa depan. Yang Anda jual tuh lowongan kerja, teman-teman. Jadi Anda harus menggunakan segala cara untuk bisa memikat. Ya, makanya teman-teman besok ketika Anda kerja di perusahaan manapun itu, coba cari atau mungkin sambil meriset ya, kira-kira yang menjadi keunggulan ya dari sebuah perusahaan itu apa. Dan kalau perlu Anda melakukan riset ke calon karyawan, ke teman-teman Anda, biasanya apa sih yang jadi pertimbangan? Nah, apa sih yang jadi pertimbangan orang untuk melamar kerja? Kan banyak, bisa jadi mungkin masalah gaji. Ya, ini masalah gaji kadang jadi pertimbangan pertama ya, orang untuk melamar suatu pekerjaan. Terus yang kedua, posisi. Biasanya orang mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang jurusannya. Ya, kalau mungkin dari akuntansi, ya cari yang bagian finance. Ya, mungkin dari jurusan komunikasi, ya dia akan melamar di bagian PR atau marketing misalnya. Terus kalau misalnya dari apa? Dari pertanian misalnya, dia mau ngelamar bagian quality control misalnya. Nah, jadi biasanya banyak orang memilih pekerjaan sesuai dengan latar belakang jurusannya. Terus apalagi kira-kira? Apa kira-kira misalnya apa yang jadi pertimbangan orang untuk kerja? Lokasi ya biasanya ya. Ada berapa yang memilih untuk mencari pekerjaan di kota asalnya. Terus ini buat para perantau nih, banyak yang akhirnya tetap kerja di Jogja ya. Jadi mungkin dari Sulawesi, dari Sumatera, kuliah di Mercu Buana, tapi setelah lulus pengen tetap kerja di mana di Jogja. Nah itu juga jadi pertimbangan. Kemudian apalagi nama besar perusahaan. Jadi ada beberapa calon karyawan gengsi ya, pengen kerja di perusahaan yang gede, ya pengen di bank misalnya, pengen di Astra dan sebagainya. Nah, yang perlu dipahami sama teman-teman adalah ketika besok teman-teman Anda mau ngelamar kerja, itu perlu dipastikan dulu yang jadi prioritas awal Anda apa. Apakah karena gaji, atau mau cari pengalaman dulu, atau mau cari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang jurusan, atau mau seperti apa dulu. Karena itu akan sangat menentukan Anda ketika memilih sebuah perusahaan. Ya, jadi dihitung-hitung sambil evaluasi ya, teman-teman ya. Karena perlu dilihat kebutuhan kita kan, kebutuhan materialnya gimana, kondisi keluarga gimana, ya sudah bercukupan atau masih belum,
Kalau mau cari gaji tinggi ya jangan di Pulau Jawa, jangan di Jogja. Nah, mau nyari gaji tinggi mungkin harus di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di perusahaan yang besar, ya. Cuma persaingannya kan, berarti kita perlu menambah kompetensi, teman-teman. Nah, oke, nah ini kira-kira hal-hal yang dapat ditawarkan ya, teman-teman ya. Kalau besok Anda jadi HRD, Anda jadi apa? Bagian rekrutmen, ya. Kira-kira inilah hal-hal yang dapat dijual, tanda kutip ya, dijual pada pencari kerja. Yang pertama, pekerjaan yang sesuai dengan bidang. Kemudian yang kedua adalah gaji dan insentif yang besar. Jadi beberapa lowongan kerja itu kadang mencantumkan gaji. Ya, oh lowongan pekerjaan HRD di Bekasi penempatan, ya lulusan psikologi, gajinya 5 juta per bulan. Nah, itu juga menjadi daya tarik. Ya. Kemudian prospek karir yang baik. Ya, jadi ada beberapa perusahaan yang menawarkan jenjang karir, teman-teman. Jenjang karir adalah langkah yang akan Anda tempuh nanti ketika di perusahaan, ya, nanti dari staff jadi apa dan sebagainya. Kemudian nama besar perusahaan, ya, beberapa perusahaan punya nama besar ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada Alfamart, ya, ada Superindo, ada BRI, BCA, Astra, dan sebagainya. Jadi tidak heran kalau di job fair itu biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu rame ya, laku ya, karena orang udah paham ya. Terus lokasi kerja, penempatan itu juga kadang menjadi daya tarik. Oh, penempatan di Makassar nih, wah dekat rumah, ya udah deh, coba deh tak ngelamar. Oh, penempatan di Jogja, ya wes, aku tak coba ngelamar, kerjanya di Jogja kok, ya dekat rumah misalnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjutnya mengapa kok perlu ada rekrutmen? Nah, jadi teman-teman perlu dipahami ya, bahwa semakin besar sebuah perusahaan, sekali lagi, kalau besok ada kerja di perusahaan yang gede, mungkin seperti yang gambar ini ya, di perusahaan dengan gedung yang sangat besar dan bisa memuat banyak karyawan, itu tentu fungsi rekrutmen dan seleksi akan semakin penting ya, karena tentu perusahaan semakin berkembang ya. Jadi yang pertama, kenapa kok perlu ada rekrutmen atau mungkin kapan saatnya dilakukan proses rekrutmen dan seleksi? Yang pertama karena pengembangan perusahaan. Ya, jadi perusahaan membuka cabang, berkembang, ekspansi ya ke beberapa kota yang lain. Ya, misalnya semacam Alfamart, semacam Indomaret yang hampir setiap bulan, hampir setiap minggu mungkin bahkan ya ada toko baru ya di daerah baru ya, sehingga terus berkembang ya tokonya ya, dan mau nggak mau kita harus cari karyawan untuk bisa ditempatkan di toko yang baru. Kemudian yang kedua, beban pekerjaan ya, jadi semakin banyaknya beban yang dimiliki oleh individu sehingga bebannya harus diparuh ya, harus dipotong dua ya, kemudian diarahkan ke orang yang baru seperti itu. Terus tadi ya, ada karyawan yang promosi, mutasi, ya promosi itu naik jabatan, mutasi pindah bagian, ya sehingga otomatis posisi yang di bawahnya kosong, kita perlu mencari lagi, kita perlu nambah lagi. Kemudian karyawan resign, karyawan yang keluar dari pekerjaan, otomatis kosong kan posisinya, kita cari rekrutmen, kita cari karyawan baru, kemudian karyawan pensiun itu juga menjadi PR kita. Nah, makanya biasanya teman-teman di setiap bulan itu ada rekapannya, ya ada rekapan jumlah karyawan yang harus dicari oleh Anda sebagai rekrutmen dan seleksi, ya apalagi kalau ada perusahaan baru, si owner, si pimpinan membuka perusahaan baru, ya grup baru, ya seperti MNC punyanya si Hari Tanu itu kan selalu berkembang terus kan, ada MNC apa, ada MNC apa dan sebagainya, muncul anak-anak perusahaan, ya sehingga kita harus cari lowongan kerja lagi, cari orang lagi kan untuk ditempatkan di perusahaan tersebut. Ya. Oke, nah tentu ini butuh yang namanya planning ya bagi seorang pimpinan, manajer HRD biasanya melakukan perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan SDM ini adalah proses sistematis untuk mencocokkan ya
pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Jadi seorang owner, seorang pimpinan itu pasti punya planning ya. Besok mau dibawa kemana perusahaannya, terus mau dikembangkan seperti apa. Artinya misalnya pabrik kecap misalnya. Pabrik kecap minggu ini produksi 20 botol. Oh, laris nih botol apa? Botol kecapnya. Kemudian mau ekspansi, menambah jumlah produksi, ya, otomatis ya nambah karyawan, nambah mesin dan sebagainya, memperlebar strategi pemasaran sehingga butuh yang namanya penambahan karyawan. Ya. Oke, ya ini biasa yang nanti teman-teman akan dapatkan ya kalau Anda kerja di rekrutmen dan seleksi. Ini saya ngambil contoh satu perusahaan di Alfamidi. Jadi setiap bulan, bisa setiap akhir bulan atau setiap awal bulan, teman-teman kalau kerja di bagian staff rekrutmen dan seleksi itu akan dapat yang namanya form, ya form terkait dengan laporan kebutuhan karyawan. Jadi per posisi, ya kemudian berapa orang yang harus dicari. Nah, kalau contohnya ini misalnya jabatan ya, ada marketing, MPP ini manpower planning. Ya, MPP itu adalah jumlah standar yang harus ada di posisi marketing. Ya, oh berarti ada 5 orang nih yang MPP-nya. Dan realnya ternyata baru ada 3 orang. Ini bisa jadi kemungkinan yang 2 orang ini bisa resign, bisa pindah posisi, bisa nggak tahu kemana. Ya, sehingga Anda harus mencari 2 lagi. Ya, jadi MPP ini manpower planning, jumlah standar orang yang harus ada di posisi tersebut. Kemudian akan dicek realnya berapa, yang terjadi berapa di bulan ini, terus sisanya yang harus sudah cari ya di proses rekrutmen seleksi. Oke, ini gambarannya teman-teman, gambaran proses kerja rekrutmen seleksi ya, nanti bisa dicermati lagi, bisa dibaca-baca kembali, bisa dinikmati lagi videonya ya. Nanti kalau misalnya terdapat hal-hal yang mau ditanyakan, teman-teman bisa share di grup ya. Oke, saya kira itu dulu aja ya untuk pertemuan kedua ini. Ini harap dicermati banget ya teman-teman. Ya, ini bagi yang kelas karyawan, bagi yang sudah kerja, tentu sudah nggak terlalu asing ya dengan proses rekrutmen seleksi. Ya, ini bisa menjadi tambahan bekal juga buat teman-teman. Oke, itu aja dulu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.